Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Zakiasni dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 57 Jakarta. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah kimia 2021. Silakan disimak ya. Soal nomor 28, logam magnesium dapat dibuat melalui proses DOW atau DOW. Magnesium merupakan logam yang penting karena sangat ringan. Magnesium dijumpai dalam jumlah yang cukup banyak di dalam air laut. Ion magnesium diendapkan dari air laut sebagai hidroksida. Kemudian, MgOH2 diubah menjadi kloridanya dengan cara mereduksikan dengan asam klorida. Setelah airnya menguap, MgCl2 dilelehkan dengan elektrolisis. Magnesium dihasilkan di katoda dan klor di anoda. Reaksi yang terjadi selama proses pemurniannya pada katoda dan anoda adalah sebagai berikut. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. 1. Logam magnesium dihasilkan di katode. 2. Logam Cu atau Ag dapat dijadikan sebagai anode. 3. Gas klorin dihasilkan di anode. 4. Sumber utama pembuatan gas tersebut adalah garam batu. Kita lihat pernyataan satu persatu. Pernyataan pertama, logam magnesium dihasilkan di katode. Bisa dilihat pada reaksi yang ada di katode menghasilkan magnesium. Berarti pernyataan nomor 1 ini benar. Untuk memudahkan menjawab, coret yang tidak ada satunya. Selanjutnya pernyataan ketiga. Gas klorin dihasilkan di anode. Pada reaksi yang ada, di anode menghasilkan gas klorin. Berarti jawaban yang benar adalah B, 1 dan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarifah Zahra dari kelas 12 IPA 2. Hari ini saya akan membahas persiapan soal US. Soal nomor 30. Diketahui spesies X, Y, dan Z memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. X sama dengan 4s pangkat 2, 3d pangkat 6. Y sama dengan 4s pangkat 2, 3d pangkat 8. Z sama dengan 4s pangkat 0 dan 3D pangkat 9. Urutan titik keleleh unsur dari terkecil ke terbesar adalah: pertama-tama kita cari dulu nomor atomnya. X, nomor atomnya 26, yaitu ferum. Y, nomor atomnya 28, yaitu nikel. Dan Z, nomor atomnya 27, yaitu kobalt. Setelah itu, kita cari titik lelehnya. Titik leleh ferum yaitu 1538, titik leleh nikel 1495, dan titik leleh kobalt yaitu 1455. Dari titik leleh tersebut dapat diketahui urutan dari yang terkecil hingga terbesar yaitu Z, Y, dan X. Saya akan menjelaskan soal nomor 32. Diketahui senyawa-senyawa asam halida dengan data massa molekul relatif sebagai berikut. Urutan titik didih dari yang tertinggi adalah, dari ABC yang ada jawabannya itu yang C, HF, HI, HBr, dan HCl. Pembahasannya, titik didih suatu senyawa dipengaruhi oleh Mr dan ikatan antar molekul. Semakin besar Mr suatu senyawa, maka titik didihnya akan semakin besar. Semakin kuat ikatan antar molekul, maka titik didihnya juga akan semakin besar. HF memiliki ikatan hidrogen. Umumnya, ikatan hidrogen memiliki titik didih yang tinggi. Senyawa HI, HCl, dan HBr dapat dilihat dari besar Mr-nya, di mana MrHI sebesar 128, MrHCl sebesar 36,5, dan MrHBr sebesar 81. Sehingga dapat disimpulkan urutan titik didih yang tertinggi adalah HF, HI, HBr, dan HCl. Seorang siswa akan melakukan percobaan pembuatan senyawa ester etil metanoat dengan reaksi sebagai berikut. Manakah dari gambar berikut yang menghasilkan senyawa ester yang dimaksud? Jawabannya adalah C. Pembahasan untuk soal tersebut adalah senyawa ester dapat disintesiskan melalui reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah reaksi pembentukan ester
dari asam karboksilat dan alkohol dengan menggunakan katalis asam. Reaksi yang menghasilkan senyawa ester pada soal tersebut adalah pada gambar C. Itu terbukti pada asam sulfat pekat yang merupakan asam karboksilat, asam formiat etanol merupakan alkohol, dan apabila alkohol ditambah dengan asam karboksilat, maka akan menghasilkan senyawa ester. Oke, soalnya adalah seorang siswa melakukan percobaan hidrolisis dengan mencampurkan larutan CH3COOH dan NaOH. Di situ disediakan tabel, lalu yang ditanya adalah urutan harga pH dari ketiga percobaan tersebut, mulai dari yang terbesar adalah. Nah, di soal ini reaksi hidrolisis yang terjadi adalah CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Nah, CH3COONa ini bersifat basa karena berasal dari asam lemah CH3COOH dan basa kuat NaOH, sehingga rumus hidrolisisnya adalah OH- sama dengan akar KH kali molaritas garam. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mencari KH. KH adalah tetapan hidrolisis yang besarnya dapat dicari dengan rumus KH sama dengan KW per KA sama dengan 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5. Min 5-nya naik jadi 10 pangkat min 9. Kenapa KW-nya 10 pangkat min 14? Karena itu udah ketetapan dan KA-nya itu bisa dilihat dari soalnya, yaitu di situ diketahui kalau KA-nya 10 pangkat min 5. Selanjutnya kita cari molaritas garam dari masing-masing percobaan. Nah, rumusnya itu adalah M1 kali V1 per V total. Lalu tinggal masukin aja M1-nya di situ konsentrasi pada percobaan 1 0,1 dikali V1-nya adalah volume 25 per V total 25 tambah 25 sama dengan 50 dan hasilnya 0,05. Seterusnya sampai percobaan ketiga. Nah, setelah selesai mencari molaritas garam dari percobaan 1 sampai ketiga, selanjutnya kita bisa cari pH dari masing-masing percobaan di atas. Pertama kita cari OH- dulu. OH- itu sama dengan akar KH kali molaritas garam. KH-nya kan udah kita cari tadi, hasilnya 10 pangkat min 9. Terus molaritas garam percobaan satunya tinggal dimasukin aja, yaitu 0,05. Jadi akar 10 pangkat min 9 dikali 0,05 hasilnya 0,7 kali 10 pangkat min 5. Nah, itu dihitung sampai seterusnya, tinggal masukin aja sampai percobaan ketiga. Terus selanjutnya tinggal kita cari deh pOH-nya. pOH itu kan min log H+, jadi min log 0,7 kali 10 pangkat min 5. 5-nya turun jadi 5 plus log 7. Terus nyari pH gimana? Nyari pH itu 14 kurang pOH. Jadi 14 kurang 5 sama dengan 9 min log 7. Log 7 kan diketahui di soal 0,84. Jadi tinggal 9 kurang 0,84 sama dengan 8,16. Nah, itu dihitung aja seterusnya, ngikutin yang atas tadi sampai ke percobaan ketiga. Nah, setelah ketemu semua, jadi bisa kita urutkan dari yang terbesar adalah
2, 3, 1. Jadi jawabannya yang D. Itu dia pembahasan beberapa soal untuk persiapan ujian sekolah kimia tahun 2021.